Selamat datang kembali di JDF dan kali ini kita membahas salah satu film perang klasik berjudul Cross of Iron. Menceritakan bagaimana perkembangan invasi Jerman ke Soviet yang alih-alih menaklukkan Soviet, Jerman malah kehilangan daya gebraknya dan malah terdesak mundur di semenanjung Taman di tahun 1943. Tapi memang Hitler tak tahu menahu akan hal ini dan tetap menganggap jika dirinya masih tangguh di Eropa. Sifat yang juga ditiru banyak perwira seniornya yang menganggap perang ialah hal yang gampang dan remeh, termasuk untuk mendapatkan medali penghargaan. Dan tak jarang seorang perwira menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dekorasi dan penghargaan ini, bahkan dengan menumbalkan nyawa anak buahnya sendiri. Inilah sebuah film yang menggambarkan apa arti medali prestisius Iron Cross atau salib besi bagi tentara Jerman. Sinema ini dibuka pada tahun 1943 di semenanjung Taman di Rusia, yang mana pasukan Jerman ditarik mundur ke barat setelah membuktikan sendiri bagaimana Soviet setelah digempur berkali-kali bukannya menyerah malah menjadi semakin garang. Ini membuat para serdadu biasa, para tentara Krucus semakin menderita dan kepayahan. Nah, kita pun diajak mengikuti satu bagian dari para serdadu Krucus ini yang sekarang sedang fokus dalam patrolinya di sebuah hutan. Mereka tampak sedang mengincar pos mortar milik pasukan Soviet. Peleton ini dipimpin oleh kopral bernama Steiner. Dan karena kalah jumlah di area ini, mereka pun menerapkan penyergapan siluman, berharap tak ada lagi kawan mereka yang mati. Tapi sebelum melihat aksi mereka, kita mampir ke markas resimen yang kini kedatangan seorang kapten baru bernama Stransky, transferan dari Perancis. Ia pun disambut oleh Kolonel Brandt dan Kapten Kissel. Kolonel Brandt pun menanyainya kenapa ia malah ke front timur. Bukankah lebih enak berada di Perancis yang kini sudah takluk 100% terhadap Jerman? Tapi dengan congkak, Stransky menjawab jika ia ingin bertempur. Ia ingin menyumbangkan keberaniannya untuk mendapat Iron Cross. Nah, sebelum kita melanjutkan film, kita akan bahas Cross of Iron atau Iron Cross yang merupakan medali penghargaan militer berbentuk palang atau salib besi. Diberikan sebagai tanda keberanian dalam pertempuran dan juga sumbangsih besar lainnya dalam lingkungan militer dan perang. Penghargaan ini dimulai di masa Raja Frederick William III di Kerajaan Prusia dan berlanjut di zaman Nazi Jerman hingga era modern ini dengan berbagai modifikasi. Dan Stransky yang congkak ini sekali lagi menyangka jika mendapat yang demikian ini mudah adanya. Ia jelas tak mengerti situasi yang sebenarnya di front timur dan bagaimana sehari-harinya serdadu di sini yang kepayahan menghadapi Soviet. Kolonel Brandt dan Kapten Kissel sendiri terlihat sangat kecut melihat perwira baru yang amat konyol ini. Kita kembali ke skuad Kopral Steiner yang kini sudah bergerak seperti hantu, mulai menyergap musuh di depannya masing-masing. Setelah para penjaga ini tuntas, Steiner pun mengatur penyerbuan pada pos mortar dengan instan. Tak sampai 3 menit mereka berhasil membereskan semua musuh di sini. Peleton ini pun mau beranjak pergi ketika seorang bocah berseragam tentara merah berhasil ditangkap, yang kini hanya bisa menangis sembari memainkan harmonikanya. Kita balik ke markas dan ketiga perwira ini tampak masih mengobrol. Tak lupa, Kolonel Brandt mengingatkan kepada Kapten Stransky agar tak mencari gara-gara dengan Kopral Steiner karena Steiner sudah memiliki reputasi yang liar di kalangan serdadu Jerman. Steiner mungkin bengal dan brutal, namun ia adalah tentara paling tangguh di resimen ini yang bahkan Kolonel Brandt dan Kapten Kissel sendiri memberinya perlakuan khusus. Namun Stransky dengan pangkat kaptennya ini memilih tak mempercayai hal ini.
Brand yang tahu bahwa Kapten Stransky ini tak pernah bertempur sama sekali, lantas memperingatkan sekali lagi bahwa perang melawan Soviet ini betul-betul berbeda daripada melawan bangsa Eropa lainnya. Kapten Kissel sendiri hanya ingin perang ini segera berakhir. Sikap yang dianggap mengecewakan sebagai tentara di mata Kapten Stransky. Ia menganggap dirinya lebih berkualitas dan lebih pantas memimpin daripada Kapten Kissel yang tampak seperti gembel ini. Sungguh tak sesuai dengan idealisme tentara Jerman. Brand yang mendengar soal idealisme ini pun marah, menerangkan jika tentara Jerman tak seharusnya memiliki idealisme apa-apa. Semua ini hanya akal-akalan Adolf Hitler dan Partai Nazi. Setiap serdadu di sini bertempur hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk membantu kepentingan Hitler dan partainya. Ia pun tahu orang seperti Stransky ini akan menjadi masalah sendiri ke depannya. Stransky pun pamit untuk keluar dan seakan diajak berkenalan dengan situasi tempur yang sesungguhnya ketika Soviet tiba-tiba menghantam markas ini. Stransky tak terluka meski ia bermandi lumpur. Berikutnya ia pun bertemu langsung dengan Kopral Steiner yang membawa sandera bocah Rusia. Ia memerintahkan Steiner untuk menembak mati anak ini. Namun Steiner dengan tenang menolak. Sebelum Kopral Schnurrbart mengambil alih dan mengatakan ia akan menembak bocah ini di tempat lain. Di hari pertama ini, Stransky sudah bersinggungan dengan Steiner. Satu hal yang dihindari bahkan oleh Kolonel Brand dan Kapten Kissel. 1 jam kemudian saat skuad Steiner ini beristirahat, seorang tentara muda datang melapor. Ia bernama Ditz dan sungguh mengejutkan semua orang di sini karena sekarang tentara-tentara baru yang dikirim ke medan tempur masih sangat muda. Lebih pantas ikut tawuran antar pelajar daripada menjadi tumbal tempur. Steiner pun berikutnya melapor kepada Stransky dan dalam laporannya ini tertulis jika bocah Rusia yang ditangkap sudah dihabisi. Dan merasa senang dengan laporan Steiner serta setelah mendengar reputasi perangnya selama ini, Stransky pun menaikkan pangkat Steiner menjadi sersan senior atau Feldwebel. Tapi ini tak menggembirakan bagi Steiner. Apa gunanya kenaikan pangkat di tengah kekacauan perang ini? Letnan Meyer pun segera memperingatkan Steiner jika ia harus berhati-hati karena Stransky jelas tak suka kepadanya. Berbahaya jika seorang perwira tak suka kepada anak buahnya sendiri dalam situasi perang. Meyer menganggap Stransky ini seorang yang berasal dari keturunan bangsawan Jerman kuno. Ia mungkin keturunan ningrat Prusia, dan ia jelas menganggap tentara Kruco seperti dirinya dan Steiner hanya sampah belaka. Stransky ialah ningrat yang sombong yang hanya bisa mengandalkan status dan kekayaan semata. Tapi jelas pula kalau Stransky ialah orang yang juga licik. Dengan cepat ia bisa melihat kalau anak buahnya yang bernama Letnan Tribik ialah seorang gay, homoseksual yang juga transferan dari Perancis. Di sini Tribik dalam tanda kutip memelihara seorang serdadu muda bernama Joseph Kepler sebagai pelampiasan seksualnya. Stransky tahu akan hal ini dan ia paham jika homoseksual dalam militer Jerman ialah pelanggaran yang sangat berat dengan ancaman hukuman mati. Ia pun mengancam keduanya karena sudah mengetahui rahasia ini. Beberapa hari kemudian, peleton Sersan Steiner berjaga di pos artileri. Melihat situasi yang sepi ini, Steiner pun memutuskan untuk melepaskan bocah Soviet ini ke dalam hutan. Ia serasa ingat dengan anak-anaknya sendiri yang kini entah di mana. Rolf, what are we doing here? Di mulut hutan, bocah ini pun dipersilakan pergi dan memberikan Steiner harmonikanya sebagai kenang-kenangan terakhir. Tapi di detik yang sama ini, tentara merah muncul dari semak-semak dan langsung... Seiring ini tumpahan artileri Soviet pun langsung digelar. Ini pun disusul dengan teriakan dalam sekejap Jerman menjadi pesakitan di sini, digempur dari berbagai arah dan penjuru. Sementara itu Stransky masih ketakutan dan kebingungan dalam bunkernya, bingung mencari senjata, bingung mencari bantuan.
Sedangkan di luar kondisi sungguh liar. Parit-parit Jerman didatangi dan duel terjadi di berbagai sudut. Sedangkan Stransky masih sibuk menelpon meminta serangan udara dan bantuan panser. Sungguh-sungguh konyol. Sampai Kolonel Brand menelponnya dan menanyakan kenapa tak ada serangan balasan, yang malah dijawab oleh Stransky dengan We are attacking! We are defending! di salah satu parit, Letnan Meyer pun turut menjadi korban. Bahkan Steiner yang ingin menyelamatkan kawannya ini pun dipukul oleh mortar. I am alone! I am alone! Film pun maju seminggu kemudian. Steiner ternyata masih hidup dan sedang berada di front lazaret atau rumah sakit lapangan. Ia menderita gegar otak yang cukup parah. Sedangkan di luar datanglah Marshal von Hessel yang mengunjungi rumah sakit ini dan melihat kondisi Sersan Steiner. Ia cukup kagum dengan prestasi-prestasi Steiner selama ini sebelum mengumumkan kabar buruk jika sebanyak 65% isi rumah sakit ini harus dikembalikan di medan tempur 3 hari kemudian. Steiner yang cedera kepala ini pun masih diliputi oleh halusinasi. Ia terus melihat hal-hal yang mengingatkannya kepada kawan-kawan peletonnya yang malah membuatnya mana yang nyata dan mana yang bukan sudah tak bisa dibedakan lagi oleh Steiner. Sampai 2 hari kemudian, ia benar-benar melihat Kopral Snubart dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke medan tempur karena ia tahu inilah kenyataan bagi dirinya. Beberapa jam kemudian ia pun sudah kembali di bunkernya di markas resimen dan menemukan sekarang jika peletonnya didampingi oleh seorang SS bernama Zoll yang langsung memberitahunya jika peletonnya tak peduli dengan pergerakan partai Nazi. Ia tahu SS dan Gestapo ialah bajingan yang sesungguhnya. Kalau di sini Zoll tak mau menuruti perintahnya, maka ia sendiri yang akan membunuh serdadu SS ini. Berikutnya ia pun menemui Kapten Stransky yang lagi-lagi berbuat kekonyolan. Saat ini ia telah mengajukan dirinya sendiri untuk mendapatkan Iron Cross ke markas Wehrmacht karena ia melaporkan bahwa dirinya lah yang sejatinya memimpin serangan balik ke pasukan Rusia tempo hari dan berhasil mengusir seluruh serangan ke markas ini. Untuk ini ia butuh 2 saksi. Ia sudah berhasil meminta Tribik yang juga jelas menyanggupi daripada rahasia homonya terbongkar. Dan sekarang ia ingin menunjuk Steiner agar mau bersaksi untuknya dan menandatangani dokumen rekomendasi penghargaan ini. Steiner pun merasa aneh karena saat serangan datang, ia jelas-jelas tak melihat sama sekali Kapten Stransky. Bahkan saat Letnan Meyer tewas dalam duel, ia tak tahu Kapten Stransky ada di mana. Ia mengingatkan Stransky kalau Iron Cross ini cuma potongan besi yang tak berharga. Dan lagi pula, Steiner merasa jika Stransky sama sekali tak pantas diberi penghargaan ini. Stransky pun menjelaskan jika dirinya ialah aristokrat yang bahkan statusnya sebenarnya lebih tinggi daripada Hitler karena ia ningrat darah biru. Dan kalau bangsawan berangkat bertempur tak mendapatkan Iron Cross, ia akan sangat malu menghadapi keluarganya di rumah setelah perang. Tapi belum selesai pembicaraan ini saat tiba-tiba dari langit deru pesawat mampir mencelakai. Steiner pun langsung berlari keluar menuju ke posisi peletonnya, tak peduli jika bom-bom ini berjatuhan secara acak dan tak pandang mangsa. Namun ketika dihampiri, bunkernya tak ada lagi. Entah berada di mana anggota peletonnya yang lain, tapi yang jelas kini yang ada hanyalah Kruger, salah satu anak buahnya yang tampaknya telah terpukul mentalnya. Setelah ini ia pun melapor kepada Kolonel Brand yang langsung menanyainya perihal Stransky. Steiner pun secara jujur mengatakan jika Letnan Meyer lah yang memimpin serangan balik sampai ia tertusuk dan mati. Sedangkan Kapten Stransky tak terlihat di parit manapun.
Mendengar kesaksian Steiner ini, Letnan Tribik pun dipanggil. Tribik dianggap memberikan kesaksian palsu atas komendasi Iron Cross untuk Stransky. Kapten Kissel pun mengatakan setelah diinvestigasi, memang Letnan Meyer lah yang memimpin para pasukan, bukan Kapten Stransky. Peran Steiner pun segera dibalik. Sekarang ia malah ditawari menjadi saksi oleh Kolonel Brand jika Kapten Stransky telah berbohong atas semua hal ini. Namun Steiner pun mengelak. Ia ingin meminta waktu 2 atau 3 hari sebelum menjawab. Ini langsung membuat Brand marah. Apalagi jika Steiner menceritakan betapa ia benci menjadi tentara Jerman. Betapa ia benci dengan segala kemunafikan para perwira yang hanya mementingkan medali sampah dengan mengorbankan tentara-tentara kecil seperti dirinya dan kawan-kawannya. Tapi lantas telepon masuk dari markas divisi. Jika seluruh resimen Kolonel Brand diharuskan untuk mundur ke jembatan Kuban yang berada di semenanjung taman di antara Laut Azov dan Laut Hitam. Brand menyatakan jika sekarang Jerman tak hanya mundur, tapi malah melarikan diri. Kapten Kissel pun segera menelpon Kapten Stransky, memerintahkan proses evakuasi ini harus diikuti oleh semua kompi dan peleton dalam resimen. Tak boleh ada yang ditinggal, termasuk peleton Steiner juga harus diajak mundur. Kissel seolah tak ingin Stransky mengorbankan Steiner sebagai tumbal untuk Iron Cross yang diinginkan oleh Stransky. Karena Kissel tahu jika Steiner mati, maka tak ada lagi yang bisa menghalangi tujuan Stransky. Tapi nyatanya, kabar evakuasi ini tak pernah sampai di peleton Steiner. Give me Steiner. Sehari kemudian, pemandangan paling mengerikan pun terpampang. Tank-tank Soviet sudah membanjiri markas resimen. Tak ada siapapun di sini kecuali peleton Steiner. Steiner dan kawan-kawannya memang veteran paling berpengalaman dalam resimen. Keberanian dan skill tempur mereka memang tanpa tandingan. Tapi satu peleton pendekar pun tak akan cukup bertahan dari combo tank ditambah artileri dan infanteri Soviet. Steiner sendiri tak tahu jika resimennya sudah kabur ke jembatan Kuban. Mati-matian Steiner memimpin peletonnya untuk terus mundur dari satu parit ke parit lainnya. Di belakangnya tak tampak siapapun selain peletonnya sendiri. Ini bukan lagi bencana, ini tragedi yang brutal. Hingga akhirnya mereka bisa masuk ke sebuah bekas pabrik dan memutuskan untuk bertahan di sini. Tak peduli jika kawanan tank T-34 masih beredar mengancam. Tapi pabrik ini pun juga sudah mulai dibanjiri pasukan Soviet. Secara naluri mereka kabur masuk ke terowongan dan sanggup menemukan jalan keluar jauh dari pabrik. Beberapa saat kemudian, konvoi pasukan Soviet pun melaju tanpa halangan. Berjam-jam kemudian, Steiner dan kawan-kawannya masih terus bergerak mundur. Ia menebak-nebak jika mungkin resimennya ada di jembatan Kuban, tapi jelas perjalanannya ini masih sangat panjang. Di jembatan Kuban, di posisi yang aman, resimen sudah mendirikan markasnya. Kabar masuk ke Kolonel Brand menyatakan jika Kapten Stransky harus balik ke Paris dalam seminggu ini. Kekonyolan para bangsawan ini semakin menjadi-jadi. Seenaknya tak mau bertempur, seenaknya meminta penghargaan, dan kini seenaknya mau kabur ke kota yang aman. Brand tahu betul jika Stransky sampai di Paris, ia dengan leluasa mendapatkan Iron Cross yang diinginkannya. Sementara itu di posisi peleton Steiner, kini mereka sampai di sebuah bangunan yang penuh berisi tentara perempuan Soviet. Peleton Steiner memang tak tahu akan hal ini, dan Steiner pun langsung melarang anak buahnya untuk membunuh wanita-wanita di sini dan meminta semuanya untuk menanggalkan seragam Soviet mereka agar bisa dipakai peleton Steiner untuk menyamar. Tapi di sisi lain, Zoll, satu-satunya SS di peleton ini punya maksud tersendiri. Sedangkan Dietz, tentara paling muda ini, dengan mudah dirayu hanya untuk kemudian sedangkan Zoll berakhir dengan celana yang berdarah.
Sama dengan nasib Zol, markas resimen di jembatan Kuban ini pun sekarang sudah didekati oleh Soviet. Kolonel Brand tahu jika sebentar lagi mereka pasti akan diperintahkan untuk mundur. Ia pun meminta agar ajudannya selama ini, yakni Kapten Kissel, untuk segera melarikan diri. Ia paham jika di balik gembelnya penampilan Kissel, ia adalah orang baik dan pemberani. Dan Brand pun sangat menyayangkan jika sampai Kapten Kissel mati hari ini. Take Captain Kiesel to the railhead. Kembali ke posisi Steiner yang sudah bisa membebaskan diri dari teror tentara perempuan Soviet. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang gembira meski telah kehilangan 2 anggota peletonnya. Beberapa jam kemudian, peleton ini berpura-pura menyerahkan diri di sebuah pos pertahanan Soviet dengan Kruger yang menyamar menjadi tentara merah. Tak ada yang curiga sampai di tengah pos, Kruger membuka tembakan. Lepas dari sini dan tak berapa lama kemudian, tinggal 200 meter ke markas Jerman terdekat, Ansel mencoba mengkontak dengan Morse radionya, mengabari jika peletonnya akan meluncur besok subuh dengan sebuah password yakni demarkasi. Dan siapa sangka, pihak pertama yang menerima kontak radio ini ialah Kapten Stransky sendiri. Ia dikabari berita dengan password demarkasi, tertanda Sersan Steiner. Tapi sekali lagi yang diniatkan Stransky hanyalah membunuh Steiner. Maka kebetulan ini ialah keberuntungan baginya. Ia akhirnya bisa menghancurkan Steiner selama-lamanya. Maka keesokan harinya, Kapten Stransky menyiapkan skuad untuk menyambut peleton Steiner. Sementara itu jauh di seberang, terhalang kabut, peleton Steiner merapat ke arah markas. Sebagian berseragam Jerman dan sebagian berbaju tentara merah. Mereka menyamar menjadi sandera yang tertangkap agar tak ditembak oleh sesama Jerman. Schnubart berjalan paling depan. Dan Tribik tahu betul yang menyeberang ini ialah anggota peleton Steiner. Ditambah lagi Letnan Gay ini telah bersekongkol dengan Stransky dan memang berniat menembak Steiner. Tapi tiba-tiba Soviet datang menyerbu di saat yang sama sekali tak tepat. Peleton Steiner yang berseragam Soviet ini pun disangka Soviet beneran dan malah Steiner tak kuasa melihat anak buahnya dibantai habis oleh skuad Letnan Homo. Tapi apa dayanya, MG42 ini terus menggonggong. Sampai Steiner sendiri berhasil menampakkan dirinya dalam jarak yang dekat. Seluruh serdadu pun terkaget. Tentara legendaris ini ternyata masih hidup dan bugar, dan kini tampak marah luar biasa terhadap Letnan Tribik. Dan dari seluruh peletonnya yang tersisa hanyalah 2 orang, yakni Anselm dan Kruger. Ia pun melanjutkan pergi untuk mencari Kapten Stransky. Sementara sekarang Soviet sudah membuka harinya. Dan seperti biasa, Stransky selalu berada dalam ruangan saat serbuan tiba. Tapi kali ini ia tak tahu jika kepalanya diincar oleh Steiner. Melihat PPSH-41 siap dibedilkan di tangan Steiner, Stransky tak bisa berkata apa-apa. Tapi Steiner berniat menguji perwira aristokrat ini lebih jauh. Alih-alih membunuhnya, ia memberinya MP40 dan mengajaknya bertempur bersama. Karena memang di luar kegilaan masih terjadi. Api dan asap di mana-mana. Teriakan ura mengambang di berbagai sisi. Soviet membanjiri medan tempur.
Steiner dan Stransky pun kini bersatu sampai ketika peluru MP40 Stransky pun habis. Ia kebingungan bagaimana cara untuk mengokang senapan ini, dan baru diketahui jika Kapten Stransky yang sombong ini tak tahu cara mengokang senjata serbunya. Di sisi lain, tampak untuk yang terakhir kalinya, Kolonel Brand dengan gagah berani mengerahkan para prajurit terakhirnya untuk bertempur yang penghabisan. Sedangkan di posisi Steiner, seorang bocah tiba-tiba muncul menembaki Stransky. Bocah yang mirip sekali dengan bocah yang pernah ditangkap di awal film. Seiring Steiner yang tertawa terbahak-bahak melihat ini semua, sekaligus mengakhiri sinema kali ini. Nah Bor, tetap standby di jauh dekat film. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum, yuk, bye.